Ya, baik kita masuk pada turunan fungsi aljabar pengembangan ya, lanjutan. Turunan fungsi aljabar untuk pengembangan di modul 2 ini pengembangan rumus fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi aljabar. Kita lihat, kita subscribe dulu. Kita kembali di share. Ya. Ini pengembangan saya kasih besar sedikit. Pengembangan fungsi aljabar. Ya, masuk dalam pengembangan fungsi aljabar fungsi turunan ya. Saya tidak jelaskan lagi tentang limit, penurunan rumus limit terlalu lama kita. Saya langsung dari limit tersebut itu mendapatkan rumus ini. Ya. Kita kembali pada turunan fungsi aljabar untuk pengembangan. Jadi share dulu ya. Oke. Ini. Nah, pertama untuk kali ya. Ya, ini. Ya. Jadi pulang saya. Pulang. Pulang sana. Sana pulang. Kasih di word saya. Sana pulang. Halo. Hai. Kembali kita lanjut dengan turunan fungsi aljabar pengembangannya. Ya. Kita buka materinya. Word saja. Nah, ini. Jadi kalau seandainya dua fungsi, perkalian dua fungsi seperti tadi, contoh tadi kita masih bisa kerjakan, tetapi kalau yang sudah pangkat-pangkat banyak, tentunya kita tidak akan bisa mungkin untuk mengalihkan. Oleh karena itu, ya, ada rumus untuk perkalian. Jadi misalnya perkalian 3 fungsi atau 2 fungsi, ya. Jadi kalau di atas ini perkalian 2 fungsi. Maka turunan misalnya Y sama dengan fungsi U kali fungsi P dalam X ya. Dalam X, maka turunan pertama dari fungsi Y atau Y aksen sama dengan U aksen turunan dari fungsi U dikali dengan turunan P ya, bukan turunan P, fungsi P ditambah dengan fungsi U dikali dengan turunan fungsi P atau P aksen ya. Itu penjelasan rumusnya. Nah, bagaimana kalau 3 ya? Ini 3. Sudah 3 fungsi. Penurunan 3 fungsi, sorry. Ya, ini sampai fungsi P. Sama saja. Jadi rumusnya kalau 3 fungsi seperti ini. Ya.
itu. Sejauh dulu. Sejauh dulu. Ah. Ya. UP aksen kali W tambah UP kali W aksen. Itu penurunan. Ya. Di mana UP turunan dari UP kan tadi sudah dibicarakan di atas ya. Ini. Adopsi saja ini rumus ini. Itu turunan dari UP. Turunan dari U sama dengan P aksen Y tambah P Y aksen. Andaikan Y sama dengan U per P. Oke. Seperti itu nanti jelasnya di contoh soal. Nah, kemudian pembagian. Turun dari pembagiannya seperti ini. Ya. Jika terjadi Y sama dengan U per P, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen P kurang UP aksen per P kuadrat. Tadi kita tambah perkalian itu. Tetapi kalau pembagian kurang per P kuadrat. Oke. Selanjutnya pangkat. Jadi pangkat-pangkat lagi dalam tadi seperti tadi pangkat dalam kurung ya. Nah ini. Jadi misalnya Y sama dengan U pangkat N. So, kalau saya mungkin kasih. Nah, maka turunannya adalah N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Contoh perkalian ini yang rumus pertama ya. Pakai permisalan. Untuk sementara Anda boleh pakai permisalan. Tapi kalau Anda sudah tahu, langsung saja. Turunan dari ini 2x kurang 4 kali 2x tambah 3 tambah x kuadrat kurang 4x kali turunan dari 2x 2. Nah, ini jadi ini 2x turunan dari x kuadrat kurang 4x dikali ini tetap 2x tambah 3 tambah x kuadrat kurang 4x ini dikali dengan turunan dari 2x tambah 3 yaitu 2. Sudah tinggal lanjutkan Anda kalikan saja. Saya pikir itu penjelasan yang lebih cepat. Ya. Jadi dapatnya 4x kuadrat kurang 2x. 4x dari mana? 2 kali 2 tambah 2, 6 tambah min 8. Variabel yang sama dikumpulkan. 6x dikurang 8x, 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat, dapatnya 4x kuadrat kurang 2x. Nah, yang ini. Jadi boleh Anda pakai permisalan, misalkan U 2x kuadrat tambah 3x kurang Y, maka U aksen artinya turunan U adalah 4x tambah 3. Sedangkan P 4x kurang 2, maka turunan P adalah 4. Maka rumus, diadopsi rumus U aksen tinggal ini sana 4x tambah 3. Ini kali P itu 4x kurang 2. Ini tambah U itu 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 kali turunan dari 4x tambah 3, 4. Sudah. Tinggal dikalikan, Anda kalikan, hasilnya seperti ini, tambah, ini juga dikalikan, hasilnya hasil terakhir, 24x kuadrat tambah 16x kurang 25. Demikian juga bagi, misalkan U. Tapi kalau Anda mau cari gampang, ya bisa juga. Jadi misalnya gampang ya. Rumusnya yang jelas rumus yang ini. Rumus ini harus dihafal. Itu mau cari gampang. U aksen. Turunkan saja. 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Turunannya
4x tambah 3. Langsung tulis kali V. V ini kan 4x kurang 2. Ini. Tambah U. Tulis saja ini. Ya, X. Turunan dari 4x kurang 2, 4. Ya sudah, lanjut, kita tinggal mengalihkan. Boleh juga seperti itu. Asalkan rumus yang ini dihafal. Nah, lanjut. Pembagian. Ya. Boleh dimisalkan juga, boleh Anda turunkan seperti tadi. Ingat, pembagian rumusnya kurang. U 4x kurang 5, maka turunannya adalah 8x kurang 0. Ini turunan dari konstanta atau angka biasa itu 0. Terus P itu 2x tambah 3. Ini turunannya adalah 2. Turunan 3, 0. Turunan 2x, 2. Oke, selanjutnya kita perhatikan rumus. Kita masukkan dalam rumus U aksen P. U aksen yang mana? 8x. Kali P yang mana? 2x tambah 3. Nih, kali 2x tambah 3 kurang. U P aksen. U yang mana? U yang ini. 4x kuadrat kurang 5. Yang ini. Dikali dengan turunan P aksen. Ini atau turunan P 2. Sudah. Diper P kuadrat. P 2x tambah 3 dikuadratkan. Ya. Lanjut. Tinggal kita mengalihkan. Ya. Ini dikalikan 16x kuadrat ditambah dengan 24x. Ini perkaliannya dikurang. Ini kali 2 sana 8x kuadrat ditambah. Jadi ditambah 10. Kenapa dia berubah jadi tambah? Karena ini perhatikan ini. Ini minus. Ini minus. Jadi min 1 kali min 5 positif 5. Kali dengan 2 positif 10. Per 2x tambah 3 kuadrat. Ya boleh cukup sampai di sini saja sudah. Sudah cukup. Ya. 6x kurang 8x kuadrat. 6x kuadrat kurang 8x kuadrat. Tandanya beda kan? Berarti 8x kuadrat. Tambah 24x tambah 10 per 2x tambah 3 pangkat 2. Sudah cukup saja sampai di situ. Tidak perlu diterjemahkan lagi. Oke, itu bagi. Baru kemudian. Bagi ada berapa? Tinggal Anda perhatikan. Kalau Anda tidak mengerti, kembali kontak. Nah, ini seperti ini. Rumus yang ketiga ini. Saya tidak ambil yang rumus ini karena rumus ini. Jadi rumus ini ada 4 di depan. Ya. U 3x kurang 5 maka U aksen 3. Sudah pengaliannya 3. Berarti ini. V. Apa? Berarti fx sama dengan 4U kuadrat. Ini diganti U ini. Maka hasilnya 8U pangkat 1. Ya. Kali U aksen. Itu rumus tadi. Kali 3 ini. Jadi 8x 8U. U itu kan 3x kurang 5 pangkat 2. Karena diturunkan sudah jadi pangkat 1. Berarti 3x kurang 5 pangkat 1 kali 3. Sehingga dikalikan ya. 3 kali 8, 24. Kali 3x kurang 5 dapatnya 72x kurang 120. Boleh juga ngana secara langsung begini. Ya. 2 kali 4, 8. 2 kurang 1, 1. Berarti di sini jadi 8 kali 3x kurang 5 pangkat 1. Jadi tersisa 8 kali 3x kurang 5 pangkat 1. Ya. Selanjutnya turunan dari dalam sini dikali dengan turunan ini. 3x kurang 1 turunannya adalah 3. Berarti kali 3. Tadinya 8, 8 kali 3, 24. Ini pangkat jadi 1, berarti 24 kali 3x kurang 5. Ini langsung di bawah. Ya. Jadi kalau langsung, Anda langsung, kalau soal pilihan ganda, Anda bisa langsung. Tidak perlu pakai permisalan lama-lama seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau cara langsung, kalikan saja ini. 2 kali 4, 8. Ya. 2 kurang 1, 1 kan. Berarti di sini turunannya ada 8 kali 3x kurang 5 pangkat 1. Ya. Untuk sementara. Dikali dengan turunan yang di dalam ini. Ya. Dikali dengan turunan 3x kurang 5. Turunan 3x kurang 5 adalah 3. Sehingga 8 yang tadi 8
kali 3X kurang 5 pangkat 1 dikali dengan turunan di dalamnya 3. Maka 8 kali 3, 24. Ini di bawah ini. Ini. Langsung tembak di bawah ini dia. Ah, itu. Hasilnya adalah 72X kurang 12. 120. Sama halnya dengan nomor B. Ya. Kalau nomor B kita cari dengan secara cepat, tinggal kalikan 5 kali 3, 15. 2X tambah 4 pangkat 4 di sini. Ya, di sini berubah akan jadi ya cek pangkat 4. Di sini berubah jadi 15. Kali dengan turunan 2X. Turunan 2X kan 2. 2X tambah 4, 2. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30. Berarti di sini akhirnya jadi ini. 30 X. 2X tambah 4 pangkat 4. Ini. Itu di bawah hasilnya. Nah, jadi tembak langsung. Ya. Saya kembalikan ke semula. Jadi kalau mau tembak langsung, kali langsung 5 kali 3, 15. Ya. Berarti pangkatnya di sini berubah jadi pangkat 4 dikurang 1 itu tadi. Baru kali dengan turunan di dalam ini. Turunan 2X tambah 4 sama dengan 2. Jadi 2 kali 15 ya 30. Ini 30 kali 2X tambah 4 pangkat 4. Itu yang gampang ya. Nah ini sudah variasi. Tentukan turun dari setiap fungsi aljabar berikut ini. Variasinya adalah rumus perkalian dengan rumus pangkat ini. Ya. Jadi boleh dimisalkan U dengan P. Ini U. Yang ini jadi ini dimisalkan U. Yang fungsi kedua dimisalkan P. Ya, P. Maka kita cari dulu U aksen. Jadi U aksen atau turunan dari U itu seperti cara tadi. 3 kali 1 di sini, 3. Ya. Pangkat 2 jelasnya di sini. Dikali dengan 2X tambah 5 turunnya 2X. Berarti 6. Ini 6 kali 2X tambah 5 pangkat 2. Ini. Sedangkan turunan dari P adalah 2. Ya sudah. Kita pasang di rumus tambah perkalian ini, rumus perkalian ini. Ya. U aksen P tambah U kali P aksen. Yang tadi. U aksen P, turunan U adalah tadi ini. 6 kali 2X tambah 5 pangkat 2 kali 2X kurang 1. 2X kurang 1 itu P. Ditambah dengan U tadi ini. Di atas 2X tambah 5 pangkat 3. Turunan dari P, ini turunan ini adalah 2. Ya, boleh saya cara singkat. Ya. Demikian juga variasinya dengan pembagian. Ya. Sama saja pengembangan dari rumus tadi. Ini sudah dibagi. Ini pangkat dulu. Tetap U aksen P kurang U P aksen per P kuadrat. Ini rumusnya jelas di bawah. Cuma artinya bagaimana cara untuk mencari cepat. Nah ini juga sudah variasi. Ini 8X kurang 12 harus dipangkatkan dengan pecahan dulu. Ini bawah ini. Artinya rubah dulu di sini. Daripada nanti merubah di bawah. Boleh juga seperti ini asalkan Anda tahu. Tapi mendingan karena ini proses jadi rubah di sini saja. 8X kurang 12 pangkat 1/2 ini. Ini di atas ini belum dirubah. Mendingan dirubah di sini. Coba kalau ya tidak aktif juga Windowsnya. Ya, kalau saya kerjakan di sini untuk perubahannya. Saya copy dulu. Ini tadi. Oke. Naruh di sini. Dalam sabar.
Jadi tadi fx kita rubah dulu. Sorry. Fx sama dengan 2x kurang 3 ya, dikali pangkat 2x kurang 3 pangkat 2 dikali dengan kita rubah pangkat apa akar itu menjadi pangkat. Jadi kita rubah menjadi, tulis menjadi 8x ya kurang 12 dipangkatkan dengan 1/2. Pangkat, saya cari pangkatnya, pernya saya ambil ya 1/2. Oh sorry. Coba 1/2 tutup kurung ya. Jadi seperti ini. Maka yang kita misalkan adalah ambil 2x kurang 3 pangkat 2, sedangkan P-nya sana 8x kurang 12. Jadi kita misalkan sama dengan, kita copy saja untuk cepatnya, copy, biar copy satu kali saja. Nah, ini kurung salah itu satu. Sedangkan ini P sama dengan itu ya. Kalau saya perbesar dulu. Nah, Anda mungkin bisa lihat turunan U aksen, saya ke bawah saja ya. U apakah sama dengan yang tadi? Cara lain. U aksen. Saya pasang satu saja karena tidak aksen kutip ya. Sorry. Kita pakai kutip saja aksen. Tanda kutip. Sama dengan 2, langsung tulis 2 kali 2x kali 2 dipangkatkan sana kurang 3 ya. 2 kurang 1 berarti pangkat 1 tidak perlu ditulis, dikali dengan turunan 2x kurang 3. Turunan dari 2x kurang 3 itu 2 kali 2 ya. Saya lanjut dengan turunan P ya, supaya satu kali. Nah, sedangkan yang P aksen ini, P aksen ya, P, turunan P ya, P aksen itu sama dengan, mungkin Anda tidak bisa kelihatan di situ, P aksen sama dengan 1/2, langsung ditulis 1/2 karena pangkatnya 1/2 itu 1/2 jauh besar tidak apa-apa, kali 8x kurang 12 ya pangkat 1/2 kurang 1. 1/2 kurang 1 berapa? Jadi pangkatnya jadi minus ya, minus 1/2. Minus 1/2. Sudah. Kalau itu sudah ya rumuskan. Tinggal tulis F aksen X atau turunan pertamanya dari fungsi tadi itu, perkalian tadi, jadinya U aksen ya, U aksen P
rumus ditulis dulu. Sorry, U aksen P tambah U, U P aksen. Lalu tinggal menyisikan dengan rumusnya. Tinggal menyisikan. Saya perbesar supaya Anda bisa lihat. Sorry. Hilang di mana dia? Ya, terhapus di mana? Hilang di mana? Saya kembalikan lagi. Kursusnya sudah hilang. Tak. Ini yang parahnya. Terbuang kemana dia? Ya, kita cari dulu. Soalnya terbuang kemana ini? Sialan. Perkaliannya. Ini. Mana tadi? Ya. Sudah, yang penting Anda sudah ada bayangan tadi. Tadi tidak tersimpan. Saya lihat di objek dulu. Ada kan enggak? Simpannya tersimpan di mana? Baru setelah hasilnya baru dikembalikan ke pangkat pecahan. Oh, bisa juga tidak dikembalikan. Ya. Coba short screen-nya. Nah, seperti itu pengembangan. Jadi ini variasi soal seperti ini perkalian ini. Tentukan F aksen 3. Ini A. Nah, kita turunkan dulu turunannya ini. Ya. Baru diisi 3. Nah, ini seperti yang di bawah ini. Misalkan UX 7. U aksen X untuk 3, 7. 7 lagi. P 3, 7. Sehingga P aksen 2X kurang 6, 0. Jadi boleh juga langsung diisi ya. Seperti itu. UP ya. Kali P kali 3 tambah U3 kali P aksen 3. PX ini nih. Kenapa di sini 3? Itu rumusnya sana PX. UX. X ganti 3 kan? Ini. Berarti di bawah juga ganti 3. P3. X kuadrat kurang 6X tambah 15 ini. P ini. Dapat 7. Ini dijabarkan sebetulnya langsung di bawah ini. 7 kali 0 selesai. Tapi tidak apa ditulis lagi. P3 artinya PX ini ganti 3 ini. Kan rumusnya di sini PX. Oh iya. Harus ditulis rumus. Satu rumus dulu ya. Yang sebelum ini. Sorry ya. Sebelum pengerjaan itu. Kan di sini rumus begini. Ya. F aksen X. Saya tidak bingung. Sama dengan U aksen X. Dia pakai X. Nah, ya. Ini. Kali P tambah U. Oh, PX. Sorry. PX ya. PX tambah UX kali P aksen X. Ini tulisan lain ya. Nah, ini. Sehingga jadinya ini
Datar bawah. Nah, ini rumusnya. Ya, kita ikuti. Katanya X diganti 3. Berarti X ganti 3 ya F3. Sama dengan U aksen 3 kali V aksen P3 ya, tambah U3 kali P aksen 3. Nah, U3 di mana? U3 ini. U aksen ini. U3 ini 7 sana. U3 7. U aksen 3 ya 7 juga. Berarti di sini tulis 7. Ini U aksen 3 7. P3 ini bawah ini. P kalau diisi 3 ini yang ini. Diisi 3 hasilnya 7. Kali 7. Ini P3 7. Tambah U3. U3 yang di atas kali. Ini U3. 7 kali P aksen 3. P aksen 3 yang di bawah ini. 0. Jadi hasilnya 49 tambah 0. Jadi F3 sama dengan 49. Boleh juga Anda kerjakan menggunakan ini dulu. Turunannya dulu baru disubstitusi F3. Cuma agak lama kayaknya. Kalau Anda sudah lincah, bisa ini dikalikan. Ini kan perkalian. Ini kan jadinya 4X kurang 5 kali. Ya. Ini turunan ini. Kali Y ini ditambah 2X kurang kuadrat kurang 5X tambah 4 kali turunan 2X kurang 6. Baru disubstitusi saja. Setelah diturunkan substitusi 3 saja, tidak perlu diteruskan. Selesai jadi. Dapat 49. Ya. Oke. Ada berapa latihan di modul 2 nanti. Ini pengembangannya. Ya. Jika Anda tidak paham, sekali lagi silakan support di WA. Ini gampang ini. Aturan rantai ya, aturan rantai ini. Ini 15 kali 2X kurang 6 dikali pangkat 4. X kuadrat kurang 6X tambah 8 pangkat 4. Ini. Diselesaikan sampai 15 bisa kali dengan ini. 30 kurang 90 kali dengan yang di dalam. Oke, cukup sekian untuk fungsi aljabar dalam pertemuan kita kali ini, mengganti kondisi yang tidak memungkinkan oleh karena jaringan menggunakan aplikasi Zoom online. Saya juga masih tetap menggunakan aplikasi Zoom, tetapi tanpa dihadiri oleh siswa-siswa sekalian. Dengan demikian, cukup dulu pertemuan kita sampai di sini hari ini, membahas tentang fungsi aljabar, dan fungsi aljabar telah tuntas semua. Ya, pengembangannya sudah. Ada berapa materi itu yang saya tampilkan, baru kemudian nanti selanjutnya saya lihat materinya dulu. Pengembangan rumus fungsi aljabar, ya dasarnya sudah. Terus penggunaan garis fungsi aljabar dalam menentukan garis singgung suatu kurva. Itu untuk pertemuan berikut. Masih ada lagi fungsi naik dan fungsi turun, baru kita masuk pada fungsi trigonometri. Saya pikir untuk minggu ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita minggu depan akan dijadwalkan kembali. Kalau memang bisa online signalnya bagus, Zoom, ya, nanti kita online. Tapi kalau tidak, ya terpaksa seperti ini saja. Ya, kalau tidak bisa terpaksa kita manualkan saja. Oke, dengan demikian cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kita akan kembali, saya akan jadwalkan pada minggu depan. Minggu depan kita lihat situasinya, hari apa boleh.
Nanti sebelumnya saya akan sampaikan bagaimana buat Zoom ke kalian, ya. Oh, untuk pertemuan berikut. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan tetap sekolah dari rumah masing-masing. Saya juga menyampaikan materi dari rumah. Dan mudah-mudahan COVID ini bisa cepat berlalu sehingga ada waktu-waktu pertemuan di sekolah. Demikian, terima kasih. Selamat sore.